Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah berkat yang Tuhan nyatakan atas hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik. Penyertaan-Mu nyata Tuhan. Anugerah-Mu nyata sepanjang hidup kami. Anugerah-Mu nyata. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu, ya Allahku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, untuk segala kasih anugerah, berkat, kemurahan, penyertaan, perlindungan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tahta-Mu yang kudus kami merendahkan diri. Ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya Tuhan. Amin, amin. Nyatakan segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kebesaran, kejayaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu.
puji namamu ya Allahku. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Anugerahmu melimpah, anugerahmu melimpah Tuhan. Kami rasakan berkat-berkat-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Oh, Engkau layak, Engkau layak, Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya Tuhan. Engkau layak ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu melalui live streaming ini Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, baik yang ada di tempat ini maupun tempat-tempat yang sedang dipakai untuk mengikuti live streaming ini. Jamalah urapi setiap kami semuanya Tuhan yang mengikuti live streaming ini. Lebih lagi mereka yang terlibat untuk melayaninya Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau sedang mengurapi sehingga kami boleh mempersembahkan pelayanan yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hati-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikutinya. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami serahkan live streaming ini dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam berkat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita bisa berjumpa saat ini saudara dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa sekali karena bertepatan juga saudara kita merayakan kemerdekaan bangsa tanah air kita tercinta Indonesia. Maka tidak lupa saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat saudara. Saya percaya ini slogan tema yang luar biasa. Kita akan terus support, kita doakan sungguh-sungguh bangsa kita, saudara. Apalagi juga setelah kemerdekaan ini mengalami sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan sehingga pulihnya lebih cepat. Sekalipun dunia sedang mengalami resesi, bahkan ada yang makin parah, tapi karena kasih karunia Tuhan, bangsa kita dipulihkan lebih cepat, saudara. Bukan hanya sekedar lebih cepat dan saudara bangkit lebih kuat saudara. Saya secara pribadi bersyukur, saya percaya saudara Tuhan itu sangat cinta bangsa dan tanah air kita. Dunia dalam keadaan berat seperti itu saudara, tapi saya lihat bangsa kita terus dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kita dalam penyertaan. Dan kalau saudara bisa lihat ya di hadapan dunia bangsa kita sedang dibawa oleh Tuhan lebih naik, dipandang terus makin kuat dan makin kuat, makin kuat. Maka kita doakan, kita imani ya bangsa kita saudara pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat saudara. Selamat saudara semua yang mengikuti lewat ya radio, televisi, sosial media, Instagram, Twitter, ya Facebook, saudara melalui YouTube dan apapun. Ya doa saya saudara juga senantiasa dilindungi Tuhan. Ya senantiasa dituntun oleh Tuhan. Senantiasa hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Bahkan senantiasa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya saya ajak kita akan datang Tuhan lebih lagi. Ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada karya yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia dan kami pun mengasihi bangsa Indonesia. Doa kami Tuhan, anugerah-Mu senantiasa melimpah bagi bangsa kami. Terima kasih.
darah-Ku yang mulia, yang Ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja lana, memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darah-Ku yang mulia, yang Ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja lana, memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ditempatkan di Indonesia, kami diberkati dengan bangsa yang besar, bangsa yang Kau tebus dengan darah yang mahal, bangsa yang Kau berkati, bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang Kau cintai Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami mau mengasihi bangsa kami. Indonesia ada dalam doa kami, dan kami rindu mengasihi dimanapun kami ditempatkan, di dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, bahkan gerejamu di tempat ini. Ajar kami makin mengasihi, ajar kami makin memberkati, dan ajar kami makin berdoa lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami.
senantiasa tertanam di dalam gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tinggal dalam bait-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Bawa kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan lebih baik satu hari, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Ini kerinduanku, ya Tuhan, ya Tuhan, bawa kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi kami mau nyatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, tertanam, bertumbuh dan makin mengasihi-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain, di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kebaikan dan anugerah. Amin, amin, amin. Dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ada terus di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati karya-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang sangat mencintai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Juga kami bersyukur Tuhan, Kau berkati bangsa dan tanah air tercinta Indonesia Tuhan. Oh yang sangat Kau kasih Tuhan. Kami mencintai bangsa kami Indonesia. Tuhan terus Tuhan berikan kami hati mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tapi juga cinta bangsa tanah air kami tercinta Indonesia. Karena itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Itu adalah amanat daripada Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak bangsa yang baik Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup kami hidup yang memuliakan Engkau. Hidup kami hidup yang menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kami tercinta. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan pengurapan-Mu berbicara kepada setiap kami semua melalui hamba-Mu. Sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ada perkataan-Mu sendiri. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita sudah menyembah Tuhan. Saudara, kita menyembah tadi tentang tanah air kita, ya Indonesia, negeri yang elok, yang sangat kita cintai. Saudara, biar itu sungguh-sungguh kita pujikan keluar dari hati kita. Saudara, ya mencintai bangsa dan tanah air kita. Saudara, yaitu satu yang luar biasa, yang berkenan pada Tuhan, yang diingini oleh Tuhan. Jadi anak bangsa yang baik. Kita juga merenungkan tentang senang, saudara, hidup dalam rumah Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya dikatakan satu hari saja lebih daripada di tempat-tempat yang lain. Nah, saudara, saya akan ajak kita merenungkan dua-duanya menjadi satu topik yang sama yang akan menuntun dan memberkati kita. Pertama, saudara, kita harus punya hati yang cinta akan bangsa dan tanah air kita, Indonesia. Saudara, saya bacakan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dikatakan, usahakanlah. Jadi ada usaha, ada perjuangan. Jadi ini merupakan amanat dari Tuhan supaya kita mengusahakan, memperjuangkan. Apa yang harus diusahakan? Apa yang harus diperjuangkan, saudara? Yaitu usahakanlah kesejahteraan kota, saudara. Ulangi, mengusahakan apa, saudara? Kesejahteraan kota, saudara. Ya dikatakan di sini, ya kemana kamu akan buang atau kemana aku tempatkan engkau? Karena saat itu mereka sedang ada dalam pembuangan karena dosa gitu, saudara. Tapi di tempat itu Tuhan nyuruh mereka ya mengusahakan kesejahteraannya, saudara. Jadi saya percaya ini luar biasa sekali, saudara. Ini punya arti juga, saudara. Usahakan, saudara, di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau kita diizinkan Tuhan lahir ya di negara Indonesia, saudara, ya jadi bangsa Indonesia, usahakan kesejahteraan ya negara kita Indonesia. Usahakan, saudara, kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Itu amanat Tuhan, saudara, supaya kita melakukannya, saudara. Ya, mengusahakan di kota mana Tuhan tempatkan kita, di desa mana Tuhan tempatkan kita, di pulau mana diusahakan, dimanapun Tuhan tempatkan, saudara. Jadi ada amanat, usahakan kesejahteraannya, saudara. Saya beri contoh, kita ada di Indonesia, usahakan kesejahteraan bangsa kita Indonesia, saudara. Diusahakan katanya, saudara.
kita lakukan sesuatu yang bisa membuat bangsa dan tanah air kita tercinta mengalami sejahtera. Saudara, ya kita harus ada usaha. Sejak setiap saudara mulai merenung, mulai memikirkan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara dipersembahkan sehingga bangsa kita ya menjadi bangsa yang sejahtera. Kota kita menjadi kota yang sejahtera atau desa, saudara. Jadi ada usaha, diusahakan, dipikirkan, lakukan sesuatu, saudara, untuk kesejahteraan bangsa kita. Pada saat kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita bersyukur sudah ada pejuang-pejuang, para pahlawan yang memperjuangkan sungguh-sungguh dengan cucuran darah, saudara, sehingga ada kemerdekaan. Itu luar biasa. Tuhan memberikan kemerdekaan sejahtera. Nah, kita jaga terus ya bangsa yang sudah merdeka, sejahtera. Jangan sampai saudara akhirnya jadi rusak. Lakukan sesuatu supaya terus saudara ya mendatangkan kesejahteraan, saudara. Jangan malah kita melakukan sesuatu yang merusak bangsa kita, yang malah menghilangkan rasa sejahtera bagi bangsa kita. Sejak saudara merenung sedang apa yang saudara lakukan, kita lakukan untuk bangsa kita. Mungkin ada yang belum pernah terpikirkan, belum pernah melakukan sesuatu. Saat ini ya firman Tuhan mengajak setiap kita, pikirkan, usahakan, lakukan sesuatu untuk kesejahteraan bangsa kita. Ya, jangan sampai merusak. Apalagi juga kalau saudara merasa bukan belum melakukan sesuatu untuk bangsa, tapi malah melakukan yang merusak bangsa kita. Hari ini, sejak saudara dengar firman Tuhan, Tuhan berkata jangan merusak, tapi usahakan kesejahteraan. Ya, di mana engkau ditempatkan Tuhan? Ya, di negara tercinta Indonesia, di kota. Usahakan, jangan malah merusak, saudara. Perjuangkan, ya. Bahkan kita jaga, saudara. Ya, kalau ada yang merusak, jangan diizinkan. Ya, orang merusak bangsa kita, orang merusak negara kita, saudara. Jaga kesejahteraan yang sudah Tuhan berikan, saudara, ya melalui kemerdekaan, melalui perjuangan para pahlawan pendahulu kita, saudara. Usahakan, jangan merusak, jaga, jangan diizinkan sampai dirusak apapun. Ya, itu pesan Tuhan yang pertama, saudara. Lalu dikatakan di sini, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Disuruh juga oleh Tuhan, doakan, 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 doakan. Dikatakan di sini, saudara, doakan untuk kota itu, doakan untuk negara itu, doakan untuk bangsa kita, doakan saudara negara kita, kota kita, saudara, kepada Tuhan. Mintakan perlindungan Tuhan, mintakan kasih karunia Tuhan, saudara. Mintakan perlindungan dari Tuhan dengan doa, dengan doa. Doa itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Kita manusia harus berusaha, tapi tanpa pertolongan Tuhan kadang-kadang kita tidak akan bisa. Ya, maka dalam usaha perlu doa juga, ditunjang dengan doa. Mau melakukan sesuatu apapun, khususnya juga untuk kesejahteraan ya bangsa kita, kota kita, ya minta Tuhan tolong kita, saudara. Oh, sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang baik untuk bangsa tanah air tercinta, saudara. Doakan, saudara. Juga, saudara, doakan para pemimpin bangsa kita, saudara. Oh, semuanya dari presiden sampai semuanya, saudara, didoakan supaya mereka bisa memimpin dengan baik, supaya mereka bisa memimpin dengan hati yang tulus, supaya mereka bisa memimpin dengan iman yang teguh, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini lebih mendekat pada Tuhan. Oh, hidup dalam kehidupan yang baik, saudara, sehingga mendatangkan kasih karunia. Doakan bahkan semua ya rakyat, semua saudara bangsa kita, setiap ya rakyat dari suku apapun didoakan. Doakan kesatuan ya bangsa kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, saudara.
Jadi doakan dengan usaha kita, tapi juga menyadari doakan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang melindungi bangsa kita, Tuhan yang menolong bangsa kita, Tuhan yang menuntun bangsa kita, Tuhan yang memberkati bangsa kita. Dengan pertolongan Tuhan, saya percaya bangsa kita akan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Bahwa terus saat-saat kita berdoa, doakan bangsa tanah air tercinta. Saudara. Kalau saudara belum pernah mendoakan, sejak sekarang ada pesan firman Tuhan. Usahakan, tapi juga doakan saudara. Supaya Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong bangsa kita mengalami sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Melakukan sesuatu yang mendatangkan kasih karunia, saudara. Ya, lakukan saudara. Kenapa di sini dikatakan? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita, adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita mengusahakan bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman, bangsa yang makmur, saudara, bangsa yang maju. Karena itu juga akan mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Itu juga akan mendatangkan keamanan bagi kita. Bangsa yang sejahtera, rakyatnya ikut sejahtera. Bangsa yang aman, rakyatnya ikut aman. Bangsa yang makmur, rakyatnya ikut menikmati kemakmuran, saudara. Bangsa yang maju, rakyatnya ikut ngalami kemajuan. Jadi usahakan, saudara, doakan sungguh-sungguh. Karena sebetulnya saat bangsa kita mendapat anugerah kasih karunia, pertolongan Tuhan, kita juga yang mendapatkan anugerah kasih karunia. Jadi terus saudara saja, sekarang sungguh-sungguh uji dalam hidup kita. Bila ini menjadi salah satu pedoman kita, pandangan kita kepada bangsa. Kita nggak perlu marah, emosi, kecewa kalau ada yang berlaku tidak baik di antara bangsa kita. Bahkan kalau ada pemimpin-pemimpin yang berlaku tidak baik, tetap saja jangan sampai kecewa atas bangsa kita. Cintai bangsa Indonesia, bangsa kita. Doakan semua pemimpin, doakan semua suku, doakan semuanya dalam kesatuan, dalam kasih karunia, dalam anugerah. Karena sekali lagi kesejahteraannya akan menjadi kesejahteraan kita juga, saudara. Jadi dimanapun kita ditempatkan, dilahirkan oleh Tuhan, kita berusaha berdoa untuk tempat itu, yaitu ini Indonesia. Secara rohani juga sama, di mana secara kelahiran itu sama. Saudara dilahirkan dalam satu keluarga, sama. Pesan saya, pesan firman, usahakan kesejahteraan keluarga, di mana engkau dilahirkan, ditempatkan oleh Tuhan. Doakan keluargamu, saudara. Jangan kecewa, jangan benci keluarga. Doakan, karena kesejahteraan keluargamu jadi kesejahteraanmu juga. Kebahagiaan keluargamu, saudara, jadi kebahagiaanmu juga, saudara. Berkat untuk keluargamu, berkat untuk kita, untuk kamu juga. Tempat studi, saudara, doakan. Tempat studi, sekolah-sekolah, kampus-kampus, doakan supaya ada sejahtera, supaya ada kemajuan, supaya ada hal yang baik. Doakan, rektor, dosen, guru, sesama murid, semuanya, saudara. Karena kemajuan sekolahmu itu akan mendatangkan baik, kemajuanmu juga, dan semuanya. Di tempat kerjamu juga sama, saudara. Doakan kesejahteraan, kemajuan di mana Tuhan tempatkan kau bekerja, saudara. Jangan malah jadi trouble, saudara. Di tempat keluarga, di tempat sekolah kita, di tempat kita, jangan jadi trouble, saudara. Jangan malah merusak. Usahakan kesejahteraannya, usahakan kemajuannya. Jadi berkat, saudara. Karena kesejahteraannya kota, sekolah, saudara, pekerjaan akan jadi kesejahteraan kita.
Saya ingat Yusuf itu selalu melakukan itu. Waktu dia di Roma, dia mengusahakan hal yang baik untuk Roma. Keluarga, dia disenangi oleh ayahnya. Ya, dapat perlakuan yang luar biasa. Di Roma Potifar, sekalipun dia dijual jadi budak, saudara, dia tidak kecewa, marah, emosi, rusak, enggak. Dia mengusahakan kesejahteraan Roma Potifar, saudara. Sehingga saudara dia lakukan yang terbaik, mengusahakan terbaik. Tuhan sedang diberkati, saudara. Dan dia diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Di penjara juga sama. Sekalipun dia penjara, usahakan kesejahteraan. Ya, di mana dia di penjara sehingga akhirnya baik. Dan dia juga akhirnya dapatkan kasih karunia, diangkat jadi orang kepercayaan kepala penjara. Di Mesir sama saudara, dia jadi berkat saudara. Oh, datang kesejahteraan bagi Mesir sehingga dia juga ikut menikmati. Dia diangkat menjadi orang kedua setelah Fir'aun, saudara. Nah, demikian juga di dalam gereja, saudara ya. Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan di satu gereja, dimanapun kita ditempatkan di gereja itu, saudara usahakan kesejahteraan gereja itu. Kalau saudara ditempatkan di gereja kita, keluarga Allah, usahakan kesejahteraan gereja yang Tuhan percaya pada kita, kemajuan gereja yang Tuhan percaya pada kita. Oh, saudara, usahakan kesejahteraannya, support, dukung saudara sehingga maju. Nanti otomatis kita juga mendapatkan perkenan dari Tuhan. Kita juga ikut mengalami kasih karunia dan anugerah, saudara. Ya, apalagi kita orang-orang yang di dalam Tuhan. Sudah di dalam Tuhan, usahakan saudara, kesejahteraan sungguh-sungguh. Ya, semua pekerjaan Tuhan, saudara. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Saya tertarik membacakan Mazmur 92 ayat 13 dan seterusnya. Dikatakan saudara, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka dapat pengampunan, dapat keselamatan, dibenarkan. Ya, karena dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, kalau saudara hidup sebagai orang benar, saudara, ya, lalu saudara setialah dalam Tuhan. Saudara, usahakan ya saudara kesejahteraan kehidupan di dalam Tuhan, maka dikatakan engkau akan ya bertunas seperti pohon kurma. Saudara, jadilah orang Kristen yang baik, jadilah anak Tuhan yang baik, yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, yang mensupport untuk pekerjaan Tuhan, yang terus tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka dikatakan di sini akan bertunas, artinya bertumbuh ya seperti pohon korma. Ya, pohon korma itu pohon yang luar biasa di padang gurun, saudara. Tanaman yang lain nggak bisa hidup, dia bisa hidup. Karena apa? Waktu menanam, ya zaman dulu di atasnya itu dikasih batu sehingga akarnya turun, terus menjalar, ya mencari mata air, saudara, sampai menemukan mata air yang ada di bawah tanah, sehingga dia terus bisa menghisap, saudara, ya air, ya untuk kehidupannya, sekalipun di atas padang gurun, tapi akarnya menemukan air untuk kehidupannya, maka dia bertunas, maka dia bertumbuh. Saudara juga sama, kalau saudara sudah percaya ikut Yesus baik Tuhan, Yesus tertanam dengan baik di dalam Tuhan, saudara, maka saudara akan terus melekat pada Tuhan. Ya, saudara, kau akan dapatkan air kehidupan dari Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi air yang membawa pertumbuhan dalam imanmu, dalam rohanimu, saudara. Ya, luar biasa. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Bukan hanya bertunas, ada kehidupan. Ya, kalau kita ikut Tuhannya sungguh-sungguh, saudara, tapi bertumbuh subur, saudara. Dikatakan, ya tumbuhnya subur, saudara. Cepat bertumbuhnya, saudara. Kuat, segar gitu, saudara. Seperti pohon aras di Lebanon. Wah,
akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kalau engkau tertanam sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tertanam juga sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Saudara, akarmu akan dapatkan air kehidupan. Maka banyak saudara mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, ya belajar renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus dapat saudara air kehidupan dari Tuhan yang membawa kita mengalami pertumbuhan. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran ya Allah kita. Ini berbicara tentang ditanam saudara di bait Tuhan, saudara. Adalah gambaran orang yang tertanam dalam gereja lokal, saudara. Sungguh-sungguh tertanam. Tertanam itu, saudara, di satu tempat terus menerus di situ. Ya, tidak dipindah. Nggak bisa, nanti mati, saudara. Sungguh-sungguh, saudara sudah ikut Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan perlu saudara tertanam dalam satu gereja lokal. Satu bait Allah, satu rumah Tuhan. Karena di situ saudara akan terus bertumbuh dengan baik, bertunasnya dengan baik, bertumbuh di pelataran Allah kita, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam gereja Tuhan, bertumbuh saudara dalam pekerjaan Tuhan. Ya, iman saudara, rohani saudara akan bertumbuh saudara di dalam gereja Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu satu yang sangat penting. Karena di situ engkau akan terus dapat firman Tuhan. Kalau saudara berjemaat dengan baik. Di situ saudara akan terus dapat pengembalaan. Di situ engkau akan terus dapat perawatan, bimbingan, saudara. Di situ dapat pengajaran. Di situ engkau bisa terlibat, saudara. Bertunas, ya, di rumah Tuhan, di bait Allah. Saja saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sungguh-sungguh komitmen dalam Tuhan. Ambil langkah baptis, dimetrekkan. Sungguh sekarang hidup dalam Tuhan. Jadi umat Allah, bahkan jadi anaknya Tuhan. Lalu tertanamlah dalam gereja. Saudara ambil komitmen, ya, sungguh-sungguh saudara nyatakan komitmen. Saya jadi jemaat di gereja ini. Kalau saudara ditempatkan di gereja kita keluarga Allah, saudara mulai komitmen, saya mau tertanam supaya bertumbuh di keluarga Allah ini, saudara. Ya, daftarkan menjadi anggota tetap sehingga saudara terus terpelihara di situ. Saudara terus rutin ibadah setiap minggu, saudara. Ya, saudara tergabunglah di dalam kelompok saya. Ada yang membimbing, menonton saudara. Saudara akan terus terbimbing, tergembalakan, dirawat, saudara ikut terus bertumbuh ya dalam pengajaran firman, baik itu hari Minggu, ikuti som, saudara, pengetahuan firman saudara akan bertumbuh luar biasa sekali, saudara. Karena mereka yang tertanam di bait Tuhan, rumah Tuhan, akan bertunas di pelataran ya Allah kita, bertunas, bertumbuh di dalam gereja, saudara. Dan ayah bisa berkarya dalam gereja, ikut saudara melayani, ikut mensupport pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita, ikut saudara mensupport visi misi program yang Tuhan berikan, saudara. Oh, mensupport kemajuannya dengan tenaga kita, saudara, dengan talenta kita, saudara, dengan kedudukan kita, dengan dana kita, sehingga kita menjadi bagian tubuh Kristus yang dipakai, saudara. Ya, seperti nyanyian yang sering kita nyanyikan, ku cinta gerejaku, gereja yang Tuhan berikan padaku. Di gereja ini, di keluarga Allah, aku tertanam. Di gereja Allah, aku bertumbuh. Di gereja ini aku berbuah, melayani Tuhan, saudara. Ya, 1 juta jiwa diselamatkan. Ayat 15, saudara, dikatakan lebih lagi, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Saudara dengar, ini penting sekali. Kalau saudara tertanam dalam satu gereja lokal dengan baik, contohnya saudara tertanam di dalam gereja yang Tuhan berikan pada kita, tertanam di keluarga Allah, saudara tertanam itu terus di situ.
nggak pindah-pindah, tanaman itu nggak bisa dicabut pindah sampai rusak, tertanam terus. Saudara akan akhirnya bertumbuhnya sehat, bertunas, bertumbuh, dan akhirnya berbuah, jadi berkat yang di gereja kita, jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Terus terbimbing, saudara, ya dituntun, terlibat dalam satu kesatuan pekerjaan Tuhan, malah berguna, ya, untuk pelayanan di gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka ayat 15 ini terjadi. Pada masa tua pun engkau, di sini mereka masih berbuah. Saya ulangi, ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Diaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Pada masa tua pun kita tetap berbuah. Pada masa tua pun saudara tetap berbuah. Pada masa tuanya saya tetap berbuah. Di gereja kita juga ada umas, saudara. Ya, ada umas sampai masa tuanya tetap bisa berbuah. Oh, tetap bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Oh, di umat tetap bisa jadi pendoa-pendoa yang dipakai Tuhan. Tetap bisa, saudara, ya, dipakai memperhatikan melayani satu dengan yang lain di umas atau ibadah umas atau departemen umas. Umas itu umur emas. Terus saudara bisa melekat, ya, oh, bersaksi sampai masa tua tetap melayani. Seperti lagu yang sangat-sangat menginspirasi, hidup adalah kesempatan. Saudara, kesempatan untuk bisa, saudara, bertumbuh, kesempatan untuk bisa membalas cinta kasih Tuhan, kesempatan untuk melayani sampai masa tua. Saya sering terharu kalau ada lihat orang umur sudah 80, bahkan ada yang hampir 90 nyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Kesempatan untuk selamatkan jiwa. Kesempatan untuk mempersembahkan yang indah, yang menyukakan hatinya Tuhan. Sampai masa tua, engkau tetap berbuah. Saya ajak saudara juga sama. Yang umur saudara sudah tua. Ya, 70, 80, 90. Saudara tetap bisa berbuah. Berikan waktumu, berikan doamu, berikan perhatianmu, berikan apa yang bisa saudara berikan untuk Tuhan, untuk sesama. Saudara tetap berbuah. Seperti pohon zaitun ribuan tahun tetap berbuah, saudara. Saya doakan setiap jemaat keluarga Allah sampai masa tuanya tetap bisa berbuah. Gereja kita sedang diperintahkan Tuhan membangun pusat kegerakan Roh Kudus global untuk nanggapi tuan jiwa-jiwa akhir zaman. Tuhan banyak sekali. Yesus berkata kurang pekerjanya, dibutuhkan pekerja, maka Tuhan perintahkan bangun pusat kegerakan. Bangun di situ, saudara, untuk mencetak apa? Ya, saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berdidikan penuh Roh Kudus bisa dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan jiwa, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, saudara. Dan banyak orang terbeban, bahkan sangat banyak orang tua, saudara, ya, datang bawa sesuatu, saudara, dipersembahkan pada masa tuanya. Hari-hari akhir dia tetap bisa mempersembahkan pada Tuhan. Saya terharu dan sungguh-sungguh saya lihat luar biasa. Rohaninya, pertumbuhannya teratur, terarah, berakar kuat di dalam gereja, saudara. Sehingga terus, saudara, Tuhan masih berbuah. Bukan berbuah menjadi gemuk, artinya apa? Menjadi makmur terus. Gemuk imannya, saudara. Gemuk buah-buah, ya, pertumbuhan rohaninya, saudara. Terus, saudara. Dan segar, bahagia, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Terus, saudara, pertumbuhannya. Tuhan tetap berbuah, saudara. Tetap tegar, tetap segar, tetap berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Ayat 16.
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan, saudara tertanam dalam Tuhan. Tertanam dalam firman Tuhan, baptis, dimeteraikan. Lalu tertanam di bait Allah, tertanam di gereja lokal, tertanam dalam gereja ini, saudara. Maka dikatakan engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah sampai masa tua tetap. Tujuannya lagi untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan berkata, orang benar tertanam dalam Tuhan, dia akan bertumbuh. Tertanam dalam bait Allah, dia akan terus bertumbuh sampai masa tuanya. Bukan mudanya saja, sampai masa tuanya akan membuktikan benar. Daud, dia ngalami sampai dia berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak malah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang benar mengalami kebenaran firman. Kalau saudara tertanam dalam Tuhan, tertanam dalam gereja Tuhan, engkau akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu seringkali kelihatan setelah sekian lama. Orang yang tidak tanam di gereja, pertamanya luar biasa. Tapi berapa tahun pada hilang. Saudara bisa perhatikan semua. Tapi orang yang tertanam dengan baik dalam Tuhan, dalam gereja Tuhan, dia pertumbuhnya, pertunasnya baik, kuat, kokoh, segar, berbuah, senantiasa berbuah, sampai masa tuanya berbuah, membuktikan kebenaran firman. Saudara akan mengalami kebenaran firman. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara akan lihat Tuhan itu gunung batu. Tempat perlindungan yang teguh, yang nyata. Dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan. Kita dapat tuntunan. Dalam Tuhan kita akan berkata tidak ada kecurangan pada Tuhan. Tidak ada kecurangan. Tidak ada kelalaian Tuhan. Tuhan menyuruh kita apapun justru untuk mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Firman Tuhan kita taati mendatangkan anugerah. Pengampunan yang Tuhan nyuruh mendatangkan pemulihan, kesatuan. Taburan yang Tuhan suruh menyuruh kita mendatangkan tuayan, saudara. Pelayanan yang Tuhan suruh mendatangkan pahala, mahkota. Tuhan itu tidak pernah curang. Dia jujur, bahkan dia hanya punya satu, mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya, bagi saudara dan saya umatnya, anaknya. Yang tertanam di dalam Tuhan, tertanam di gereja Tuhan, saudara akan lihat kebenaran firman ini. Saudara akan terus bertumbuh sampai masa tuamu. Saudara akan terus berbuah sampai masa tuamu. Saudara akan lihat firman Tuhan itu benar. Yang dikatakan ini benar. Dan saudara lihat Tuhan gak pernah lalai, gak pernah curang. Saudara akan lihat, akan berkata seperti Daud dulu. Seperti Daud tadi. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Gak pernah melihat orang benar. Ya, pesannya tertanam sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan ada yang undur. Tertanam sungguh-sungguh dalam gereja Tuhan. Jangan saudara liar, jangan saudara di luar gereja Tuhan. Tertanam, bertumbuh, berbuah, melayani Tuhan, dipakai dalam kerajaan Allah, dalam kesatuan. Saudara akan terus sampai masa tua mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kita akan pujikan satu lagu, saudara, sehingga firman akan menuntun kita. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Bawaku dekat di hatimu.
cintamu, cinta pada pribadimu, cinta akan rumahmu, menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawa ku dekat di hatimu. Menyenangkan Kau dan menyenangkan Kau. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu terus menerangi setiap kami. Firman-Mu terus menuntun setiap kami. Hari ini kami tangkap firman-Mu Tuhan. Usahakan sejahtera kota, bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Bahkan keluarga, oh tempat studi, tempat pekerjaan, oh bahkan gereja Tuhan. Usahakan kesejahteraannya, kemajuannya, kebaikannya. Oh karena kebaikannya, kemajuannya juga akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami doakan bangsa tanah air kami tercinta Indonesia terus dalam pelindungan-Mu, terus dalam perkenanan di hati-Mu, terus dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jadi bangsa yang berkenan di hati-Mu, menjadi bangsa yang dilindungi Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang sejahtera, dan semua rakyatnya ikut sejahtera. Juga keluarga-keluarga, oh juga tempat studi, tempat kerja, juga gereja-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan orang yang tertanam di dalam Tuhan, di bait Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, akan terus Tuhan berakar, mendapatkan air kehidupan, akan terus bertunas, akan terus bertumbuh, akan terus berbuah banyak sampai masa tua. Kami terus berbuah Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh termetek dalam hati kami. Punya hati cinta Tuhan lebih di atas segala-galanya. Juga punya hati cinta bangsa tanah air yang Tuhan berikan. Cinta keluarga, cinta tempat studi, cinta tempat kerja, cinta ya gereja yang Tuhan berikan untuk kami saat ini di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami doakan semuanya Tuhan, keluarga, tempat-tempat di mana kami tempatkan, oh keluarga Allah, gereja di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami doakan, oh tuntun kami mengusahakan kesejahteraannya, kemajuan gereja yang Kau berikan ini Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan bertumbuh, ya Tuhan, tertanam bertumbuh di gereja-Mu ini dan berkarya, berguna, yang terus Tuhan mengusahakan kemajuan gereja-Mu. Sehingga hidup kami jadi berkat, banyak orang juga ditolong. Tuhan, kami bawa doa-doa yang sudah dikirim Tuhan, ya sehingga ada saat ini kami tumpang tangan Tuhan. Oh di iPad, oh Tuhan di iPhone, oh semua yang sudah dikirim doa-doanya kami bawa di hadapan-Mu. Juga yang saat ini sedang dipanjatkan doa-doa, kami juga bawa. Tuhan, hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu, Engkau buka pintu hati-Mu, Engkau yang menjawab setiap doa-doa. Tuhan, berikan jawaban doa-Mu. Tuhan, yang butuhkan pertolongan, berilah pertolongan. Yang butuhkan perlindungan, berikan perlindungan. Tuhan, butuh pengampunan, berikanlah pengampunan. Yang butuh terus hidup dalam tuntunan-Mu, Kau tuntun. Yang dalam jalan buntu, bukakan jalan Tuhan. Yang butuh mujizat, Tuhan Kau yang berikan mujizat. Yang butuhkan Tuhan pertolongan, jawaban doa, Kau yang memberikan. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Yang sakit disembuhkan, sehingga kami pakai hidup kita untuk melakukan tugas yang Kau berikan kami saat di dunia. Yang kekurangan diberkati, supaya kami bisa jadi berkat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi yang butuh pasangan hidup, berikan pasangan hidup daripada Tuhan, sehingga kami boleh ibadah, melayani bersama. Butuhkan keturunan anak, beri anak yang terbaik, sehingga terus mereka dibimbing menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, berkenan di hati-Mu dan berguna. Yang butuh pekerjaan, butuh rumah, Tuhan Kau yang memberikan. Apapun, dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dengan iman, kami terima dengan iman.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang menjawabnya, yang terbaik. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya saudara, saya percaya ada anugerah yang luar biasa. Tangkap firman Tuhan, cintai bangsa kita Indonesia. Saudara, yang Tuhan berikan, keluarga, tempat studi, tempat kerja, gereja yang Tuhan berikan. Ya, di keluarga Allah kita tertanam, kita bertumbuh, kita berbuah dalam pelayanan kita. Ya, sampai ketemu, Tuhan berkati.